Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cindy. Saya dari PAISI semester 3 ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat, yaitu mata kuliah desain pembelajaran. Buku yang saya ambil ilmu tafsir dan dosen pembimbing Buya Suhar. Di sini saya mengambil materi tentang muhkam dan mutasyabih. Ya, kita bisa lihat KD-nya, yaitu tentang bahwa muhkam dan mutasyabih menghayati muhkam dan mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan perilaku bertanggung jawab atas muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, menganalisis muhkam dan mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Quran, menalar secara produktif hasil analisis tentang muhkam dan mutasyabih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita bisa lihat indikator dari muhkam dan mutasyabih, yaitu memahami dan menganalisis muhkam dan mutasyabih ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya kita bisa lihat tujuan dari muhkam dan mutasyabih ini, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, dan damai, serta memahami dan menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, mengolah dan menalar, serta menyaji dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Menurut Muhammad Rana, halaman 2, definisi muhkam dan mutasyabih berdasarkan etimologi, yaitu muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Selanjutnya kita masuk ke definisi muhkam dan mutasyabih menurut terminologi. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti datangnya hari kiamat, huruf Dajjal, dan kelompok ahlu sunnah. Yang kedua, ayat muhkam adalah ayat yang segera dapat diketahui tanpa ditakwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. Ibn Hatim mengatakan bahwa Ikrimah, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Menurut Rana halaman 6, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak dapat diketahui takwilnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mewajibkan agar orang tidak mencari takwilnya dan menyerahkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya hanya berucap, kami mengimani semuanya datang dari Tuhan kami. Pendapat para ulama mengatakan bahwa penyebab adanya tasyabuh karena beberapa hal, yaitu yang pertama, kesamaran pada lafaz ayat, yang kedua, kesamaran pada makna, dan yang ketiga, kesamaran pada lafaz sekaligus makna ayat itu sendiri. Seperti dalam
Quran surat An-Nisa bahwa Allah berfirman, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Itu yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Sebagian mereka cenderung memahaminya secara letterlak atau harfiah dan sebagiannya yang lain melihat sebagai isyarat kepada takwil. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat itu, apakah ia dapat ditafsirkan dan ditakwilkan atau tidak. Selanjutnya kita yang ketiga, kita masuk ke pendapat ulama tentang hukum muhkam dan mutasyabih. Saya ambil dalam Fazlur Rahman 2003 halaman yang ke-8. Pendapat ulama terhadap muhkam antara lain ayat yang diketahui maksudnya baik secara kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Yang kedua, ayat yang tidak dapat menerima kecuali satu penafsiran. Yang ketiga, ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan. Yang keempat, ayat yang dijelaskan maknanya dan tidak membutuhkan penjelasan dari luar dirinya. Sedangkan pendapat ulama terhadap mutasyabihat antara lain ayat yang tidak dapat dipahami kecuali mengaitkannya dengan penjelasan. Yang kedua, ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu kapan terjadinya apa yang diinformasikan, seperti kapan tibanya hari kiamat atau hadirnya dabat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-82, serta ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna dan ayat yang maksud yang tidak diamalkan karena batal hukumnya. Masuk ke pendapat ulama tentang hukum muhkam dan mutasyabih. Saya ambil dalam Fazlur Rahman 2003 halaman yang ke-8. Pendapat ulama terhadap muhkam antara lain ayat yang diketahui maksudnya baik secara kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Yang kedua, ayat yang tidak dapat menerima kecuali satu penafsiran. Yang ketiga, ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan. Yang keempat, ayat yang dijelaskan maknanya dan tidak membutuhkan penjelasan dari luar dirinya. Sedangkan pendapat ulama terhadap mutasyabihat antara lain ayat yang tidak dapat dipahami kecuali mengaitkannya dengan penjelasan. Yang kedua, ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu kapan terjadinya apa yang diinformasikan, seperti kapan tibanya hari kiamat atau hadirnya dabat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-82, serta ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna dan ayat yang maksud yang tidak diamalkan karena batal hukumnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Yang keempat, ini adalah contoh ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, contoh ayat muhkam menurut Fazlur Rahman 2003 halaman ke-84. Umumnya merupakan ciri dari Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat pertama. Allah berfirman, Alif Lam Roh, atau inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kemudian Alif Lam Roh inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Dalam surat Yunus ayat ke-pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yang kedua, contoh dari ayat mutasyabi, yaitu umumnya juga merupakan ciri dari Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa
atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Surat Az-Zumar ayat ke-23. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu hikmah, muhkam, dan mutasyabih. Yang pertama, hikmah muhkam menurut Muhammad Rana halaman yang ke-10. Satu, menjadi rahmat bagi manusia. Yang kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, mendorong umat untuk lebih giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi dan ajarannya. Selanjutnya yang kedua, hikmah mutasyabihat menurut Muhammad Rana halaman yang ke-11. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah, maksudnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat manusia diuji keimanannya, apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran saat mereka itu diuji. Dan yang ketiga, sesuai dengan perkataan Fakhr Ar-Razi, ayat-ayat Al-Quran ditunjukkan kepada semua manusia. Oleh karena itu, ia diformulasikan dalam bahasa yang universal dan mengandung berbagai kemungkinan untuk ditakwilkan. Iya, kita masuk di sini, yaitu yang terakhir, kuis. Saya mengambil soal esai, yaitu soalnya sebutkan hikmah di balik ayat muhkam dan mutasyabih yang Anda ketahui. Kemudian saya mengambil referensi dari Fazlur Rahman, Islam 5, Bandung Pustaka 2003 dalam buku ilmu tafsir, kemudian Muhammad Rana dalam buku Muhkam dan Mutasyabih. Itu saja penjelasan presentasi dari PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.